Punten, Mbak. Iya. Permisi. Iya, silahkan. Lo minus berapa, Rin? Ini kacamata dingin doang. Kacamata Nggak dingin sakit tuh maksudnya lihat. apa? Apa sih kayak anti radiasi? Oh. Ya. Ngaruh nggak sih kalau misalnya Supaya nggak minus juga. Ngaruh sih. Ngaruh. Kayak mata tuh nggak perih. Kayaknya gue harus beli juga deh. Ada satu orang nih. Aduh, selamat malam, Mbak. Bisa dimulai wawancaranya, Mbak? Obit join Alsa ya, Bit? Iya. Nggak tahu deh. Sama ini ya, perfilma ya? Iya. Kalau Rina BLS ya? BLS sama Alsa. Mantul, right? Gue belum tadi menentukan. Alsa daftar jam berapa? Kenapa? Rina tadi daftar Alsa jam berapa? Daftar Alsa, kan sesuai dengan ketentuannya itu kan keluar dia jam 1 ya, jam 1 WIB. Terus gue tiduran sambil nunggu jam 2 kan, kalau misalnya di sana jam 1, di sini jam 2. Terus kayak langsung bangun denger alarm auto isi. Itu udah kalau harus dari tadi malam, jadi oke. Gak dapet nggak konfirmasinya? Belum. Belum. Oke, nanti siap. kalau lu dapet kasih tahu dong. Emang itu sih formulirnya Alsa bentuknya kayak apa? Formulirnya begini. Tunggu ya. Kalian tadi pada daftar nggak jadi? Gue daftar. Lo daftar gak? Daftar. Gue tuh daftar jam 1:03 tau. Gue tuh daftar. Gue tuh nggak tahu kalau ternyata harus ada yang diisi. Pas gue baca pagi-pagi cuma disuruh follow doang. Gue juga baru tahu ada formulir tuh pagi-pagi tahu jam 8. Buat Alsa ya? Agak dakdikduk. Obit yang portrait itu kita habis daftar diinin nggak sih di si Twibbonnya atau gimana sih? Dapat Twibbon dari mana? Dari kakaknya. Di chat ya? Tapi Alsa nggak pakai CV-CV-an gitu apa ada? Nggak ada sih. Soalnya itu kan training day. Ini juga applicable to BLS juga nggak sih? Jadi kita ikutin aja gitu rangkaian apa sih acaranya. Terus juga kalau misalnya udah dapet kayak free pass gitu, bisa jadi anggota aktif. Aktif member. Palingan bakal diwawancara lagi atau minta dibikinin CV. Itu sih. Tahu. Ruth lagi di rumah sakit ya, Ruth? Iya nih. Lagi nemenin orang atau gimana? Iya, nyokap gue lagi di rumah sakit, opnam. Walah. Cepat sembuh mamanya, Ruth. Thank you, Nat. Yes, ya, to your mom. Thanks. Ini kita 3 hari agak padat ya. Malam ini ada, besok ada, lusa ada. Terus, tapi berarti jadinya minggu depan cuma tinggal 2, terus kita udah deh selesai. Ya lusa abis itu mabim. Iya, mabimbot. Ya. Kalau perfilma apa aja, Bit, ininya? Persyaratannya? Enggak ada. Iya nih, Bit, gue bingung. Gue baru banget daftar kan. Terus habis itu ngapain habis isi formulir? Nanti dikontak. Isi formulir baru deh nanti dikontak sama kakaknya, suruh bayar. Udah deh. Suruh bayar. Perfilma itu bayar berapa sih registration fee-nya? Berapa, Bit? 25. Oh, kayak LK2 ya. Gue tadi mikir kalau nggak kebagian Alsa, gue ngapain deh? Ini tadi list pertanyaannya udah gue kirim ke grup ya. Ada Mbak.
Gara-gara Bang Aan tadi jadi Mbak Amira. Gue kayak masih mikirnya Mbak coba. Ya Allah, masih di neraka aja deh, Bang. Enggak, Bang, ini Iya, lagi apa? Lagi di rumah sakit. Nemenin mama. Enggak, nyokap, pikir, Bang. Gue pikir ya udah. Kalau mamanya dokter semangat, kalau mamanya sakit cepat sembuh. Itu dari gue. Makasih, Bang. Wow. Gue CC dong yang di handphone. Bentar. Lu mau tau gak sih? Tadi gue kuliah. Kita baca ini, dosennya ngarang. Terus kita mau nulis apa? Nggak tahu kan? Aduh. Kayaknya gue ganti nama aja. Jadi admin yang ini. Kayaknya Anjar tuh ada apa enggak sih? Ini nggak pernah nongol dari kemarin-kemarin kalau kita lagi bahas ini. Gue mikir dia sih sibuk ya. Cuman katanya dia itu kan emang nggak ada sinyal di arah sana. Iya sih. Cuman Maklum. katanya lagi ini dia Banyak udah ya pakai katanya. wifi. Kenapa? Sama gue udah pakai wifi. Kayak gue bilang kalau misalkan nggak ikut acara kita atau apa, agak gimana ya? Lo kan ada wifi. Cuman kayaknya wifi-nya error. Mungkin ya, gue positive thinking banget sih. Gitu. Asik ada yang ganti baju. Ih, Faras rajin Kenapa? banget ganti baju deh. Waktu itu kelas pagi lu pakai baju apa? Kelas siang lu udah ganti. Pagi gue inget lu pakai kemeja krem. Siangnya lu udah pakai kemeja hitam, Ras. Lu mau catwalk ini via dia. online apa bagaimana nih? Tergantung mood gantinya. Lega kalau Bisa kayak gitu loh. Astaga, lu lebih rajin sih dari gue, Ras. Saya pakai baju udah Akhirnya sampai 1 ditarik. minggu. Belum dicuci. Terus pakai celana pendek pula di bawah. Tadinya pengen gue bercandain lu, Ras, lewat private chat Zoom, tapi takut salah kirim, ntar malu banget kan muka gue taruh di mana nih kalau gue salah kan. Jadi gue mengurungkan niat. Gue mau ngomong dah. Ya silahkan, Bang. Ini kan nggak enak di mata nih. Fabrina Posuma KKI 16C. Oh, Mending namanya ampun ganti nih, Bang, aja. ampun. Ganti Enggak, apa maksud nih, gue Bang? kalian Bagusnya. biar sama gitu loh. Claudia Sama Husai. doang ya? Hmm. Farines Puspa Nama aja menti ya. pertama yang gue cari tuh Claudia Hussein. Jujur gue nyari pertama nama lu. Karena namanya Laudia. Wih, Laudia. Oh, dia. Ntar ada Mbak Ayu kalau gue neraka gini nggak enak. Faras, lu nggak saya Ras sama Claudia? Lu nggak? aku enggak, Bang. Oh, Claudia? Kenapa, Bang? Kamu nggak Alsa? Mau, baru daftar tadi. Oh, baru daftar tadi. Iya, Bang. Kirain kamu pas nggak ikut apa open house kemarin emang nggak minat. Tapi keren, Kemarin semoga. ikut, Bang. Kemarin ikut cuma sebentar. Emang sih ya karena kemalaman sih. Soalnya kemarin ada mentor OKK juga. Oh, kalian masih OKK. Keren, Iya, keren. Bit, lo Alsa nggak Bit? Iya. Keren. Itu ternyata yang jadi apa? Olmanya si Intan kan, temen SMP. Oh, gue pikir awalnya lu 26 pindah ke 34. Apa? Gue pikir awal lu tadinya di 26. Soalnya kan pas gue liat, lalu main sama Puput. Gitu. SMP itu SMP. Oke. Ya udah ke toilet dulu ya. Nadira ini pertanyaannya ditambahin ya bagian gue. Iya, tadi ada yang gue rubah sedikit gitu, Bit. Biar jadi... Ini di record ya? Iya, record.
Kalian kalau misalkan nulisnya keburu-buru atau gimana, tenang ada record. Oh, ada yang nulis tuh. Ya nggak tahu sih, gue pikir awalnya lu mau nulis gitu. Ini dibikin laporan gitu emang ya? Coba gue baca lagi nih ya. Bentar. Lima menit apa? 4 menit lagi. Enggak. Ini itu nanti hasil wawancara diunggah dengan mencantumkan, oh enggak, hasil wawancara diunggah di lini masa lain atau beberapa anggota. Hasil wawancara diunggah dengan tagar bla 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 bla. Pengunggahan hasil wawancara maksimal 1 minggu sebelum inau. Oh, jadi ini wawancaranya nggak diketik ya? Iya nggak sih, Nat? Iya, jadi itu tuh, bentar Bang. Coba gue juga make sure lagi deh. Cara record Zoom gimana sih? Kalau misalnya lu jadi hostnya langsung auto sih, Kay. Oh. Saya takut gitu kalau cuman punya satu recording, tiba-tiba kayak Ngerti sih. nggak bener gitu. Oh, gini. Jadi nanti pas kita ngepost hasil wawancara, itu foto ya? Jadi kayak pasti itu nanti ada dokumentasinya, terus kayak poin-poin yang harus ada dari ini. Iya, Pertanyaan intinya nih yang udah disiapin sama iya. panitia tuh ada gitu loh, Bang. Oke. Ntar bagian yang kayak ngedit, kalau misalkan kalian bikinnya masih berantakan atau nggak rapi, minta tolong aja. Kayaknya Anjar, pokoknya cowok-cowok deh. Tulisannya bagus-bagus deh, maksud. Ya. Terus job desk-nya si siapa? Anjar siapa yang gantiin? Ini sih sebenarnya tadi semua di Jakarta udah cover sih, Bang. Oh, ya udah. Iya. 1 menit lagi ya. Iya. Udah dikirim kan linknya? Udah, ini tadi Mbak Ayunya juga bilang, oke, Nat. Oke. Baik kok dia. Itu dari kemarin tapi chat dia Mbak Amirah, Bang. Nggak tahu panggilannya Mbak Ayu. Mbak Ayu. Pokoknya Mbak Ayu. Kalau yang PI gue nggak kenal, jadi sorry. Bang Teo. Dua lagi siapa sih? Mbak Aisyah, Siti Aisyah. Oh iya, Mbak Aisyah. Panggilnya Mbak Aisyah aja. Jangan pakai Aisyah ya. Aisyah. Aisyah. Nah, Aisyah. terus Aisyah. kalau ntar udah main dekat, Mbak Ai. Satu lagi siapa? Daniel, Bang Daniel. Oh iya. Ya, Daniel nggak sih manggilnya? Temen lo hilang nih atau? Iya nih kayak keluar. Ini Krisna nggak ada juga? Krisna ada, tapi dia tuh lagi ada di mobil gitu loh, Bang. Jadi mungkin koneksinya nggak stabil dan emang dia juga tadi selesai kelas sih. Apa? Saya bilang aja, mohon maaf Mbak, kita nggak lengkap karena ada beberapa yang kendala sinyal aja. Oke. Siap-siap ya semua. Tuh. Gue gini aja ya. Tuh ini aja deh. Ras. Background-nya
Ntar yang dukung siapa? Gue tanya. Hah? Yang dukung siapa ntar? Yang dukung. Oh, ini bisa kok dari laptopku langsung screenshot, Bang. Keren. Buat interview yang besok, siapa nih yang bisa nyiapin Zoom-nya? Ada nggak biar kita gantian? Harus yang lebih dari 40 menit, Nat. Iya, tapi tadi nih pas yang kita tadi lagi briefing, itu kan sebenarnya akun gua kan ini yang nggak unlimited. Nah, tapi terus dia ngasih kayak gift gitu. Kayak sekarang now you can ini above 40 minutes gitu deh. Mungkin besok pas masih siang-siang bisa dicoba. Lu mau nyoba, Min? Yaudah deh, ntar gue coba. Besok lu coba ya, tapi mungkin nanti kalau sore-sore udah nggak bisa, Oke. baru balikin lagi ke gue. Besok juga insya Allah sama Mbak Aisyah jam 7 ya. Terus Sabtunya Bang Teo. Oke, terus sisanya minggu depan belum ketemu harinya. Nadira, Ya? kalau misalnya di pertanyaan sebelumnya, itu pertanyaan yang bakal gue tanyain tuh udah kejawab. Skip aja kali ya? Iya. Atau kalau misalnya nanti jatuhnya Mbak Ayunya jadi banyak cerita sendiri dan jadi pertanyaan-pertanyaan kita udah pada kejawab, kita improv aja deh. Misalnya kayak tadi, misalnya Mbak Ayu bakal cerita apa, misalnya tentang kepanitiaan, nanti kita respon, oh itu emang acaranya apa Mbak? Gitu aja kali ya teman-teman ya. Baik. Ini biar kalian takutnya mungkin lupa ya. Mau nanya Faras dong, sembari nunggu Mbak Ayu. Ras, Iya kenapa, Bang? kue dading ya? Yang Dading. apa sih tuh? Oh, Yang dading. sekali makan jadi Iron Man. Itu dekat rumah lu nggak? Itu di mana? Di Bandung, Kosambi. Oh, enggak deket sih, tapi tahu. Nggak terlalu jauh juga sih. Viral banget soalnya. Iya, emang. Yang buat juga. bikin Zoom-nya udah ada yang volunteer nggak? Ya. Jadi udah ada yang volunteer nggak? Apa? Enggak. Yang mau Zoom besok. Tadi Jasmine Rin katanya mau coba dulu besok. Oke, siap. Oke. Ini kayak bentar lagi Kan Mbak kita- Ayu masuk. Oke, jadi image. Good luck, guys. Good luck guys. Kalau apa-apa kita kayak, Senyum ya, gitu, senyum. gitu ya. Apalagi mau Alsa nih, budayain 3S. Senyum, sapa, sayang. Nggak apa-apa, Iya. nah. Ye. Ngomong aja Thank you. Aduh. Gue matiin speaker dulu.
Tapi Anjar udah coba di chat kan? Cuman emang Udah gak Bang, balas. udah selalu di tag kok di grup kelompok, tapi tidak pernah muncul. Gue aja sampai nelfon maknya. Maknya Laudia, Ina, habis itu sama Anjar. Mbak Ayu mana dah? Gak tahu nih. Tadi sih nanya barusan, ini aku langsung masuk aja nih. Iya Mbak, langsung Iya, aja bilang. kita udah siap Udah kok. ditungguin, Mbak. Nih, Mbak Ayu masuk nih. Oke, get ready guys. Jangan tegang. Ready. Gue diem aja ya. Halo Mbak Ayu. Halo, Mbak. Kenalan dulu. Selamat malam, Mbak. Halo, Mbak. Halo. Jadi boleh kita mulai aja ya Mbak Ayu ya? Boleh. Ini santai aja kan? Iya, santai. Santai aja. Iya, jadi selamat malam Mbak Ayu. Terima kasih sudah bersedia untuk meluangkan waktunya. Senang sekali kita punya kesempatan buat berbincang sama Mbak Ayu, bisa sharing-sharing. Halo, Iya, Mbak. thank you juga mau aku. Iya. Maaf ya, tadi aku nunggu azan soalnya kayak berisik gitu takutnya. Oh, iya. Gak apa-apa, Mbak. Jadi, boleh kenalan dulu ya. Aku Nadira Inaya Rahman, Ketua Kelompok 16 ini, Customer International Law, mentinya Bang Aan. Terus di sini mungkin aku mau kenalin teman-teman aku secara singkat aja dulu ya, Mbak. Di sini ada Tabita, Obit. Oh, Mbak. Terus ada Faras. Halo, Mbak. Halo, Faras. Ada Laudia. Halo, Mbak. Halo. Ada Rina. Halo, Mbak. Ada Keisha. Hai, Mbak. Halo. Kemudian ada Ruth. Halo, Mbak. Ada Jasmine. Halo Mbak. Ada Krisna. Halo, Mbak. Dan sebenarnya kita kurang satu temen nih Mbak, karena dia mungkin kayaknya koneksinya lagi jelek, jadi nggak bisa gabung sama kita. Namanya Anjar, Mbak. Dan terakhir, Aan, Mbak. Udah kenal itu sih. Iya. Udah lanjut deh. Lanjut ya Mbak. Mungkin sekarang bisa nih kenalan lagi sama Mbak Ayu, boleh nggak? Oh, jadi aku memperkenalkan diri dulu. Iya. Halo semuanya, namaku Amira Ayu, biasa dipanggil Ayu. Aku FHUI 2018. Apa lagi sih? Mbak Ayu tinggal di mana deh? Aku di Ciputat, Tangsel. Oh. Ada nggak? Ada yang deket aku nggak? Aku di Pamulang, Mbak. Deket tuh. Aku bingung loh, sebenarnya kita PSBB atau enggak? Enggak sih, Mbak, kayaknya mah. Enggak. Ya udah deh, biar kita juga nggak terlalu lama, boleh langsung kita interview Mbak Ayu nih? Boleh. Oke, jadi di sini kita bakal punya Faras yang pertama nih. Boleh, ayo Faras, dimulai saja. Oke, makasih Nadira. Jadi Mbak, kita mulai dari pertanyaan dari dasar dulu kali ya. Organisasi apa sih yang Mbak Ayu ikutin? Aku kebetulan dari zaman maba, dari awal sampai sekarang itu aku ikut ALSA. ALSA. Ya, nah Mbak, dari berbagai macam organisasi gitu yang ada di FHUI, kenapa sih Mbak milih organisasi ALSA ini?
Dan kapan sih ada momen gak sih di mana Mbak tuh nyadar kayak, oh ini Alsa tuh organisasinya cocok banget nih buat gue. Kayak gitu ada gak sih Mbak? Ada banget. Jujur, pas maba tuh aku bingung mau ikut apa. Karena kayak, bahkan aku kepikiran untuk, gue gak usah ikut apa-apa. Cuma kayak berhubung kayak di Alsa tuh benar-benar abang mbaknya terbuka banget, yang kayak ramah banget. At the moment aku tertarik tuh untuk ikut. Nah, tapi kan itu nggak bisa jadi alasan aku ikut cuma karena itu. Aku cari tahu dong, apa nih Alsa, apa sih bedanya Alsa. Aku dulu paling bingung apa sih beda. Mungkin kalau kalian dari SMA udah tahu ya. Cuma aku tuh waktu SMA kayak aku nggak mikirin kuliah gitu jujur. Aku jadi nggak tahu. Aku tuh bingung bedanya Alsa sama BLS apa sih? Karena pas PMB dikasih tahu, ya sebenarnya sama aja, cuma bedanya BLS lebih fokus ke bisnis law kan. Nah, terus yang bikin aku interested lagi, BLS tuh cuma ada di FHUI kan. Sedangkan Alsa ada di hampir semua PTN di Indonesia, terus belum yang internasionalnya di negara-negara lainnya. Nah, terus udah tuh karena cuma tertarik sebatas itu, aku ikut kaderisasinya, aku ikut Olma. Dari Olma, pikir, aduh gue udah ikut Olma, kenapa nggak staffing. Nah, di situ udah bener-bener baru berasa banget, karena kebetulan aku dari segeng, nggak semuanya Alsa. Jadi bener-bener kita beda-beda banget. Ada yang Alsa, Perfilma, BLS. Pokoknya dari situ dengar cerita dan suka beberapa kali ikut ini juga kan, ikut acaranya organisasi lain. Di situ aku ngerasa, oh beda ya, kayak bener-bener di Alsa tuh aku kayak nemuin yang aku suka. Oh ya, ini saran juga buat yang lain. Kalian jangan ikut sesuatu karena kayak ikut-ikutan temen, sumpah ikut yang kayak kalian emang tertarik aja. Dan pasti ngejalaninnya juga jadinya kayak makin lama makin kebuka nih, apa sih yang kalian suka. Nah, balik lagi, titik aku ngerasa Alsa cocok banget sama aku. Awal masuk aku capek nih, apaan sih revisian, apaan sih gini-gini. Tapi lama-lama kayak ngerasa banget itu bermanfaat. Kalau aku nggak ikut Alsa, aku nggak akan tahu kayak, orang luar tuh ngelihat kita sebagai mahasiswa punya apa aja sih. Dengan belajar di kelas tuh nggak bisa tahu kayak lo dilihat bagus tuh karena apa sih. Jadi benar-benar menurut aku bagus karena satu itu ngelatih aku, dua itu ngebuka pikiran aku untuk yang lain, tiga tuh jadi benar-benar ngelihat mungkin ini lebih ke manfaat ngelihat dari segi orang luar non FHUI, apa sih bagusnya, misalnya aku recruiter yang bakal nerima orang, kayak nggak bakal nyari yang cuma IP-nya tinggi doang, tapi kayak ya lo bisa apa gitu. Maaf panjang banget ya. Nggak apa-apa Mbak. Oke Mbak, kalau begitu pertanyaannya bakal dilanjut sama rekan saya selanjutnya. Aku ambil alih ya Mbak. Untuk yang selanjutnya, di Alsa itu Mbak perannya di bagian apa ya, dan tugasnya itu apa ya Mbak? Berarti lebih ke divisinya apa ya? Iya. Kebetulan aku tuh waktu magang di divisi Alumni Relation. Itu kayak tentang benar-benar hubungan dan berhubungan dan gimana alumni tuh ngebantu kita. Itu ngurusin itu sebagai alumni. Cuma pada saat itu udah tuh menurut aku cukup segitu aja, aku pengen explore yang lain. Aku masuk ke waktu staffing, aku daftar ke namanya ONPD. Itu singkatan dari Organization and People Development. Nah, di situ itu awal dulu ya, kenapa aku milih itu. Itu tuh semuanya acara, jadi nggak ada yang kayak cuma aku ngerjain apa di laptop, nggak ada kayak gitu. Nggak. Jadi bener semua acara. Dan di situ seriusnya dapet, serius yang agak bermanfaat ke hukum-hukum gitu dapet, tapi yang acara seru-seruannya juga dapet banget nih. Karena di ONPD itu ngurusin acara-acara internal sama acara-acara yang untuk ngembangin
anggota ALSA itu sendiri, kayak lewat workshop atau workshop sama law firm, dan training. Training tuh bisa luas, bisa sama law firm, bisa berbau hukum, bisa enggak. Nah, itu tuh lebih ke, divisi aku tuh lebih ke HRD sebenarnya. Jadi yang kita urusin, yang kita kembangin itu anggota-anggota ALSA doang. Tapi khusus untuk yang bekerja sama law firm gitu-gitu, itu kita open untuk FHUI. Jadi alhamdulillah menurut aku, divisi aku bermanfaat bukan cuma untuk anggota ALSA, tapi untuk mahasiswa FHUI secara luas. Terus kalau tadi bagian seriusnya kan yang bermanfaat. Kalau bagian seru-seruannya itu lebih ke acara seru-seruan yang kayak untuk khusus member ALSA aja, jadi internal doang. Gitu. Kalau gitu, selanjutnya boleh diceritain lebih jelas atau lengkap nggak Mbak pengalaman dari Mbak magang sampai jadi staff? Pengalaman aku, awal nih kalau magang kan dipilihin di divisi mana. Kebetulan aku dapetnya itu. Aku ngejalanin, bukan nggak suka, cuma biasa aja, itu bukan yang aku pengen lanjutin. Akhirnya aku riset nih, oh ternyata dari setelah aku lihat program kerja divisi lain, itu masa aktivitasnya mereka ngapain tuh, yang aku tertarik si ONPD ini. Makanya akhirnya aku join. Menurut aku ikut organisasi benar-benar bermanfaat karena kayak selain benar-benar kenal sama orang baru, kebetulan tuh aku KKI, jadi kayak kelas aku sebenarnya itu aja kan, nggak banyak. Tapi di sini aku benar-benar kenal sama reguler juga, paralel juga, benar-benar ketemu banyak temen. Dan bukan ketemu doang, bisa kayak emang beneran sampai jadi deket banget karena banyak acara-acara, aktivitas-aktivitas itu dilakuin bareng kan. Terus dengan ikut juga tuh kayak tadi aku bilang, ngebuka pikiran banget kan. Kayak tadi aku bilang SMA, aku tuh nggak mikirin kuliah, nggak mikirin akademik samsek, bisa tiba-tiba setelah aku ikut ALSA, aku ikut lomba, ikut lomba muting yang kayak itu kan nggak tidur gitu-gitu kan. Kayak orang-orang aja shock banget nggak bisa ikut, karena kan kayak balik lagi ke bawah arus dan kebuka pikirannya setelah ikut ALSA itu. Terus tadi apalagi pertanyaannya, maaf lupa. Iya sih, pengalaman dari Mbak dari magang sampai jadi staff. Oh ya, nah itu tuh aku ikut lomba itu masih staff. Terus selain aku jadi staff di ALSA itu sendiri, aku ikut staff di acara nasional ALSA, namanya Sumbernas. Itu acara dari yang bisa ikut itu semua anggota nasional ALSA. Jadi dari UNUD, dari UJ, dari Udayana, UNPAD, UGM semuanya kan. Terus aku tuh waktu itu jadi LO kebetulan Unsri. Jadi LO Unsri, Universitas Sriwijaya. Itu tuh benar-benar bukan cuma kenal, bahkan aku benar-benar berhubungan baik sampai sekarang. Nah, kayak gitu tuh benar-benar bisa tukar pikiran, even itu not academically, tapi kayak socially itu benar-benar masih berteman banget. Padahal cuma ketemu sebenarnya gitu doang. Tapi kayak benar-benar menurut aku itu one of manfaat yang mungkin kalian nggak bisa dapetin kalau kalian di organisasi lain. Karena di ALSA kayak gitu, oke, aku ketemu nih sekali. Tapi abis itu next-nya jadi karena aku kenal sama mereka, aku ketemu yang lain, terus kayak, oh lo temennya ini ya, oh lo temennya ini ya. Tuh, kalau ada yang mau nyari jodoh, oke ikut kayak gitu. Pasti fix, dapet lah. Terus, abis itu, manfaat buat academically menurut aku udah, nambah temen juga udah. Terus abis itu, jadi ini nih, jadi staff tuh belajar teamwork, benar-benar teamwork, karena ya namanya program kerja dijalanin satu divisi, walaupun project officer-nya satu orang, gitu-gitu. Oh ya, terus nih, ini juga nambah banget, misalnya masuk ini staffing. Aku nggak tahu kalau jadi staff tiba-tiba harus jadi PO. Nah, terus ya udah tuh udah terlanjur masuk, ya udah aku terpaksa jadi PO. Malah ngerasain, wah seru ya ternyata jadi PO. Seru ya concepting, mikir, ngatur-ngatur kayak gitu. Kayak bisa
bisa berkreasi, bener-bener bisa berkreasi. Terus udah tuh aku ngerasa banyak banget manfaat yang aku dapetin. Pada tahun selanjutnya aku memutuskan untuk coba maju jadi BPH. Nah, jadi staff kan lebih rame ya. Jadi BPH kebetulan di divisi aku itu berempat. Ada manajer, vice manager, sama 2 koordinator. Jadi BPH beda lagi tantangannya. Karena harus menjalani proker, yang tadinya aku tadi jadi project officer, pas staff kan cuma yang aku harus turun tangan langsung cuma 1 acara. Sisanya aku bantuin, tapi kan cuma membantu. Nah, jadi BPH benar-benar harus concepting, mikir, planning, gimana sih biar staff lo dapat manfaat gitu loh dari itu. Terus kayak dari waktu staff aku ngerasa aku nggak tahu apa-apa, aku jadi bisa banyak banget karena dibantuin tentunya sama BPH dituntun. Sekarang jadi BPH benar-benar harus bisa juga nonton itu. Nah, itu kan semuanya menurut aku pengalaman baru yang kayak nggak bisa didapetin kalau nggak organisasi gitu. Untuk selanjutnya, kan kalau ikut ALSA atau organisasi lain gitu pasti ada tantangannya kan, Mbak? Tantangan apa sih yang Mbak dapat selama menjadi anggota ALSA? Tantangan pertama pasti insecure. Belum tentu keterima kan. Cuma apalagi aku bukan magang divisi itu, tapi aku daftar divisi itu. Cuma ya namanya aku tertarik kayak itu, kalau aku nggak nyoba, nggak ada yang tahu. Dan kalau aku aja nggak percaya sama diriku sendiri, emang orang lain bakal percaya untuk ngelihat aku gimana, bisa atau enggak. Dengan itu pasti harus memberanikan diri dulu dong. Menurut aku itu juga udah tantangan tuh. Memberanikan diri, terus aku benar-benar daftar apa yang aku suka. Aku nggak ngikutin temen samsek, dan pas masuk ke divisi itu, aku nggak kenal siapa-siapa. Tentunya harus adaptasi juga dong. Berkenalan sama semuanya, sosialisasi, dan bahkan bukan sosialisasi doang, tapi langsung kerja bareng sama orang yang tadinya nggak kenal sama sekali. Tapi balik lagi, ternyata setelah kayak gitu malah jadi deket banget. Jadinya kayak, ya gitu. Itu tantangan sampai awal masuk sih. Terus balik lagi semuanya ngulang lagi. Daftar BPH pasti insecure lagi. Tapi kayak, ya udah dirisetin sampai berani, ngerasa pede, bisa, ya udah. Itu sih. Kalau gitu, pertanyaan selanjutnya dilanjutin sama temen aku ya, Mbak Rina. Perkenalan lagi ya, Mbak. Jadi, halo Mbak, aku Rina, angkatan 2020 dari program KKI juga, Mbak. Oh iya. Iya, Mbak. Fast track atau single ya, atau apa? Untuk sekarang kita adanya single degree doang, Mbak. Mungkin nanti kalau next semester ya, Mbak, buka programnya. Oke, aku akan lanjut ya pertanyaannya. Nah, selanjutnya nih Mbak. Mbak kan pasti pernah ikut acara mungkin dari ALSA atau dari FHUI-nya sendiri, bahkan ke UI-nya ya. Jadi bisa diceritain dong Mbak, pengalaman acara yang pernah Mbak ikuti. Pengalaman acara. Ini mohon maaf kalau di UI aku kayak cuma pernah ikut sekali. Itu tuh acaranya juga anak KKI doang, namanya Interweek. Interweek tuh kayak lomba-lomba gitu, sama ada kayak acara gathering gitu, gathering untuk KKI se-UI. Nah, kebetulan aku tuh ikutnya di competition-nya. Jadi di competition-nya tuh ya biasa aja sih sebenarnya ngurusin competition, karena waktu itu jadi staff doang, nggak ngurusin yang kayak pemberkasan sama sekali, nggak ada tuh proposal gitu-gitu, enggak. Jadi benar-benar emang ngejalanin aja kan. Terus dari situ aku amazed juga nih, karena kan anak hukum iya ada, tapi kan yang megang tuh kebetulan anak FISIP, anak FK, anak FT, jadi banyaknya tuh itu, sama Siko. Nah dari situ tuh aku ngerasain, oh beda banget ya etos kerja di organisasi di FHUI manapun sama ngeliat di situ yang dari beragam fakultas. Kayak jujur gimana ya, bukan yang bilang aku nggak suka, cuma beda dan gak serapih itu dan gak sesistematis itu. Nah, karena itu udah tuh cukup, aku ikut itu aja, aku gak tertarik lagi. Terus aku
di FAUI ini selain Alsa lagi ya, aku pernah ikut acaranya BEM, namanya acara farewell. Itu ngurusin cutting-cutting tahun terakhir yang udah lulus gitu. Jadi acaranya di FH. Terus kebetulan aku tuh jadi kayak LO-nya gitu, jadi pakai baju-baju adat gitu deh pokoknya, yang kayak ngebantuin mereka, nemenin gitu per grup. Terus di situ juga aku ngerasain, wah beda ya ternyata cara kerjanya BEM sama cara kerjanya Alsa, bener-bener beda banget. Nah terus aku juga ngerasa udah cukup segitu aja, nggak mau lagi. Nah sejak udah kayak gitu, aku di Alsa aja sih. Di Alsa acara nasional kayak tadi aku udah ceritain, Smurnas. Terus paling yang terakhir kemarin tuh aku jadi PI acara Intar. Nah ini lagi, ini tadi ngomongin tantangan, ini agak masuk ke situ dikit. Tantangan dulu awalnya yang jadi, itu tuh kayak open tender gitu, dibuka untuk Indonesia, tapi mana nih yang mau ngambil? Kebetulan itu Udayana sama UI yang mau ngambil. Nah dari UI pada saat itu aku memberanikan diri ikut ini, akhirnya bidding. Kebetulan posisinya aku waktu itu jadi VPO. Sebenarnya menang, cuma kayak balik lagi itu untuk maju aja udah untuk persiapan, risetnya kemana-mana, itu udah memberanikan diri kan. Menang sih menang, cuma kebetulan nggak jadi dan jadinya merge sama yang satunya. Jadi aku nggak jadi VPO, tapi aku jadi PI. Nah, di PI itu, nama acaranya BTW Alsa Forum, baru kemarin. Oh, yang Tapi kemarin itu ya, Mbak? Iya. Ada ikut nggak? Nggak bisa ya? Belum bisa. Maaf. Aku pantengin aja, Mbak, dari IG-nya. Jadi itu harusnya acaranya, justru itu acara paling gede se-Alsa gitu loh. Terus kayak, harusnya orang-orang dari mana-mana itu bakal datang ke Indonesia. Cuma corona kan. Jadi ya udah akhirnya harus udah gimana ya, ibaratnya udah terima jabatan, lo udah jadi PI, ya mau pandemi mau apa ya harus dijalanin kan. Harus dijalanin, ya itu lagi berarti komitmen kan. Udah jadi itu harus komit untuk ngejalanin walaupun acaranya online. Itu agak muter otak jadinya gimana, tapi akhirnya alhamdulillah terjalanin. Terus acara apa lagi ya? Oh, terus kalau acara internal paling itu sih. Aku awal masuk, Alsa staffing, aku nggak tahu harus jadi PO gimana-gimana. Terus pembagian udah tiba-tiba proker yang aku pilih itu nggak tahu pertama. Ya udah aku langsung jadi PO baru masuk. Terus dengan jadi PO itu jujur panik-panik dikit, tapi bener-bener dibimbing banget. Jadi gimana ya ibaratnya sarannya, pokoknya kayak misalnya nanti kalian masuk sesuatu, jangan pernah takut karena kalian ngerasa kalian nggak berpengalaman di situ, nggak bisa, ya nggak apa-apa, namanya juga maba baru masuk, ya udah terjun aja ke apapun yang lo suka, pasti bakal ada yang bimbing kok, nggak mungkin dilepas gitu aja sampai harus nyari jalan keluar sendiri. Nah jadi pokoknya saran aku berani aja ikut apapun itu yang kalian tertarik. Udah sih paling kalau pengalaman acara gitu aja. Keren banget sih, Mbak. Oke, Mbak. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Mbak. Berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, ini lebih ke panitia bagian apa sih yang Mbak pernah ikutin? Mungkin bisa di-elaborate lagi ya, Mbak. Misalnya di BEM Farewell itu Mbak pernah jadi LO-nya ya. Atau misalnya pernah jadi PO di acara-acara Alsa juga, itu bisa dijelasin lebih dalam gitu. Silakan, Mbak. Untuk peran yang aku suka, awalnya kan aku nggak tahu nih apa. Kalau itu jadi PO kan kebetulan aja. Nah, setelah kebetulan jadi PO itu kan PO acara. Dan acara, gimana sih, acara seru-seruan gitu deh pokoknya. Tapi penting untuk ada. Terus abis itu, kenapa bisa ikut yang di BEM itu, sebenarnya kan ditarik. Tapi itu lebih ke turun langsung, dan namanya tim 19 nih kalau nggak salah, jadi tim 19. Jadi itu sebenarnya gitu-gitu aja sih, bukan something yang aku interested. Tapi abis itu, setelah aku masuk, jadi staff, kan aku pertama kali jadi PO. Nah, jadi misalnya dari staff 8, 1 jadi PO, sisanya tuh jadi yang lain, ada yang jadi publikasi, ada yang jadi apa, publikasi, perlap, segala, jadi perlap pun aku pernah
pernah publikasi, ngurusin akom gitu-gitu pernah. Terus setelah jadi staff itu kan bisa ada beberapa proker. Nah, alhamdulillah udah ngerasain semua. Aku paling suka tuh jadi acara. Karena emang ngurusin rundown, ngurusin jalannya acara gitu-gitu kan. Terus aku nggak suka, paling nggak suka banget jadi desain karena nggak suka banget tuh harus mikir desainnya gimana, harus pakai Photoshop. Aku nggak suka, bukan nggak bisa, cuma jadi terpaksa bisa, udah tuh bisa tapi ya nggak suka, ya udah. Iya sih, Mbak. Habis itu publikasi gitu juga pernah, itu menurut aku bisa, tapi oh ya banyak banget loh yang setelah ngejalanin acara dia nemuin ternyata dia suka banget di kayak gitu, di PR, public relation, publikasi gitu-gitu. Terus aku penasaran kenapa akhirnya aku jadi sekretaris. Aku pernah jadi sekretaris di Alsa Forum itu. Di situ itu kayak berkas banget sih, kayak surat-surat, berkas, laporan. Pokoknya apapun yang administratif itu aku yang bikin. Itu juga udah ngerasain aku biasa aja. Tetap lebih suka jadi yang berbau acara. Makanya itu aku juga jadi kebetulan jadi BPH di divisi yang emang isinya sudah acara semua. Terus pokoknya dari eksplor sebenarnya biasa aja sih, nggak ada yang perlu dijelasin. Kalau jadi perlap pun udah jelas, perlap gitu-gitu aja, publikasi gitu-gitu aja. Terusin acara misalnya ngurusin konsumsi gitu kan, ya udah konsum gitu-gitu doang. Pokoknya dari semua itu aku paling suka jadi acara. Atau nggak jadi PO juga seru. Jadi intinya berkutik di situ aja sih. Oke, Mbak. Berarti yang paling berkesan itu jadi acara ya, Mbak? Bagian divisi acara. Iya, acara sama PO. Oke, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak. Sekarang aku akan kasih kesempatan untuk bertanya lagi ke teman aku. Silakan. Halo Mbak, aku Jasmine dari Prodi Reguler. Ini aku mau ngelanjutin pertanyaannya Rina ya mungkin. Kan tadi Mbak udah ikut banyak acara gitu. Terus kira-kira ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan buat Mbak? Terus kenapa pengalaman itu bisa jadi pengalaman yang paling berkesan buat Mbak dari ikut acara-acara? Gitu sih Mbak. Dari ikut acara-acara, menurut aku semuanya berkesan. Tapi kalau dibilang yang paling berkesan justru bukan yang acara gede, tapi justru yang acara kecil. Balik lagi karena peran akunya. Kayak aku dari nggak bisa apa-apa, bener-bener nggak tahu apa-apa, tapi tiba-tiba jadi PO, terpaksa untuk tahu semuanya dan mengatur semuanya. Itu lumayan shocking, dan menurut aku itu yang paling jadi titik aku mikir, oh gue bisa kok ternyata ngejalanin semuanya. Walaupun dari bener-bener nggak tahu, semuanya bisa dipelajarin kok. Jadi menurut aku paling berkesan itu. Jadi yang paling berkesan justru acara kecil ya Mbak? Iya. Tapi dari situ Mbak bisa belajar. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya aku kasih ke teman aku, Keisha. Hai Mbak, perkenalkan nama aku Keisha dari KKI juga. Aku pengen nanya Mbak, kan Mbak udah berpengalaman banget nih. Nah, kita tuh sebagai mahasiswa baru masih belum kenal dengan lingkungan FHUI, apalagi karena kita kuliah online. Cara Mbak adaptasi saat masih maba dulu tuh seperti gimana sih? Ada tips untuk kita nggak? Waktu aku maba tuh aku ngekos enggak. Terus kayak awal-awal tuh sebenarnya udah banyak acara-acara, tapi aku nggak aktif, aku belum tertarik untuk ikutin. Terus kayak akhirnya ya udah kan, sebenarnya suka FOMO, kenapa gue nggak ikut ya, nyesel. Sampai akhirnya begitu ada kesempatan lagi, aku ikut tuh. Nah jadi tipsnya sampai akhirnya aku ikut dan ngelihat oh FOI gini, oh orang-orangnya gini, karena udah baru ngerasain ketemu banyak orang. Di awal-awal tuh aku masih main sama lebih ke belum di per FH-an banget, tapi masih lebih ke main sama teman-teman SMA. Karena kan kalau di FH sama teman-temanku
kayak kita nggak sedaerah gitu loh, jadi main tuh nggak segampang itu kayak ntar sore pergi yuk, karena jauh-jauh kan. Nah dari situ akhirnya balik lagi itu tips and triknya harus memberanikan diri ikut apapun itu yang menurut kalian bermanfaat dan kalian tertarik. Jadi benar-benar memberanikan diri, mau nggak kenal, mau nggak tahu itu tentang apa, mau nggak tahu siapa aja orangnya yang ikut, ya udah ikut aja. Karena dengan ikut kalian nggak tahu apa yang kayak kalian bisa dapetin. Dan balik lagi dari pengalaman aku, aku nggak ngekos, aku kuliah KKI, temennya itu doang. Terus aku juga awalnya nggak aktif di awal, tapi akhirnya aku memberanikan diri untuk terjun cuma karena sekedar penasaran, tapi malah jadi ngebuka pikiran aku banget untuk jadi sampai akhirnya aku tahu banget nih per FAUI-an kayak karena walaupun aku ikut satu organisasi, tapi karena aku aktif di situ sampai akhirnya tetap aja diajak ikut ke organisasi-organisasi lain, jadi itu, walaupun sometimes mungkin ada yang aku suka, ada yang aku nyesal ikut karena ternyata aku nggak suka, tapi dari situ tetap aja ada pelajaran banget yang bisa diambil. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu kita nggak suka kan, tapi karena udah nyoba aku jadi tahu apa yang aku nggak suka, apa yang aku suka. Terus Mbak, selama di FAUI, Mbak kan udah mengikuti kegiatan itu dan menjadi staf organisasi juga. Pencapaian apa sih yang Mbak pernah raih yang paling Mbak banggakan dari semuanya? Yang paling aku banggakan, mungkin bukan lebih ke prestasi yang kayak emang diapresiasi dapat piala, tapi lebih ke aku bangga banget dengan ikut organisasi satu doang aja. Aku yang tadi nggak tahu apa-apa, terus aku yang apatis, nggak mau ikut apa-apa, jadi aku ikut acara nasional, jadi ikut acara internasional, aku jadi staff, aku jadi BPH, aku ikut lomba. Oh ya, BTW lomba menang. Jadi aku itu ikut internal muting, lomba muting itu alhamdulillah menang juara 2. Itu lawannya kayak sama BO BSO lain gitu. Nah, itu sih menurut aku yang aku bangga sama diriku sendiri, akhirnya bisa berkembang banget cuma dengan ikut satu organisasi, tapi itu ngebuka pikiran jadi berani ikut yang lain. BTW kalau kurang jelas jawaban aku, tanya lagi aja nggak apa-apa. Oke, aku izin melanjutkan Selanjutnya ya, Mbak. ada teman aku yang mau nanya juga, Mbak. Oke. Ya, Mbak, perkenalkan aku Ruth ya, Mbak. Nah, berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, Mbak bisa ceritain nggak apa aja yang Mbak lakukan atau bagaimana cara Mbak meraih pencapaian yang Mbak dapatkan sekarang? Harus berani, harus keluar dari comfort zone. Kayak balik lagi tadi aku bilang, aku tuh apatis. Aku tuh apatis, nggak mau ikut ini, nggak mau ikut itu, kayak ya udah. Tapi sampai akhirnya penasaran dan memberanikan diri untuk ikut satu aja, itu bener-bener jadi ngelihat yang lain, ngebuka mata banget. Jadi intinya harus berani dan keluar dari comfort zone. Terima kasih banyak, Mbak. Sekarang dilanjutkan ke teman saya ya, Mbak. Oke. Krishna. Oke, Mbak. Halo, perkenalkan. Saya Krishna. Aku dari Prodi Paralel, Mbak. Yang ingin aku tanyakan itu kan, selama di FHUI, Mbak kan sudah mendapat banyak pencapaian, mulai dari tingkat fakultas maupun sampai internasional juga pernah. Nah, tentunya pencapaian itu kan sangat luar biasa sekali ya, Mbak. Lalu dari pengalaman tersebut dan pencapaian tersebut pasti kan ada manfaatnya bagi kehidupan Mbak sendiri. Nah, kalau aku boleh tahu, manfaat yang Mbak dapatkan itu apa sih, Mbak? Manfaat yang aku dapetin. Ini Iya, pertama Mbak. aku jelasin dari segi akademik dulu ya. Aku Baik. bukan yang ngerti itu tentang hukum, dan keluarga aku pun gak ada yang hukum, jadi aku nggak benar-benar definisi kosong tuh kosong tentang pengetahuan itu. Tapi dengan tadi balik lagi, aku tiba-tiba ikut ALSA, aku staffing, jadi ngurusin workshop, ngurusin training untuk mau nggak mau
jadi ngerti dan jadi tahu. Nah, terus dengan ngelakuin workshop itu, kan balik lagi kita yang ngajuin materi ke law firm. Untuk ngajuin, ini nggak usah jauh-jauh cerita waktu aku staff, tapi cerita yang sekarang aja nih. Aan pasti tahu nih. Kayak aku belum ngambil matkul pajak, tapi tiba-tiba diminta nih sama BOD, sama atasannya, oh kita workshopnya bikin tentang pajak aja ya. Gimana cara aku ngajuin ke law firm kalau aku nggak ngerti tentang pajak? Jadi mau nggak mau jadi belajar kan, jadi tetap harus belajar, dan aku bisa jadi belajar itu lebih dulu dibanding aku nanti pas ngambil. Jadi aku udah belajar duluan gitu. Maaf, gue dulu nggak bertanya. Terus apa lagi? Mungkin itu sih Mbak, sekedar menanyakan manfaat yang Mbak dapatkan dari kegiatan-kegiatan dan pengalaman yang telah Kalau Mbak dari dapatkan itu. Jawaban aku terakhir tadi kan academically aja. Tapi kalau mungkin kalian bisa nangkep juga dari yang aku ceritain sebelum-sebelumnya tuh nambah temen, nambah relasi banget. Bahkan nambah connection aku buat yang bakal berguna nanti aku kerja. Karena bukan cuma temen-temen yang sesama mahasiswa hukum, tapi aku ketemu juga orang yang bahkan sekarang udah di law firm, bekerja, terus komplek. Aku juga buat aku, baik sekarang. Mbak Ayu. Mungkin ada gangguan koneksi ya? Iya kayaknya ya. Oh iya mungkin. Ya udah ditunggu dulu aja ya. Coba gue PC. Bentar ya. Udah. Balik lagi. Aku disconnect deh. Iya Mbak, nggak apa-apa. Oke. Lanjut kayaknya ya ke pertanyaan untuk Laudia. Dari Laudia maksudnya. Halo Mbak, aku Laudia dari program reguler. Pertanyaan terakhir nih Mbak, apa aja sih pesan untuk kami sebagai maba ke depannya? Halo? Suara aku kedengeran nggak sih? Agak putus-putus Mbak Ayu. Oke. Sekarang masih nggak? Sekarang udah lumayan jelas sih. Udah Mbak. Pesan aku pokoknya tambahan dari yang tadi, selain harus berani sama keluar dari comfort zone, mungkin kan kalian baru, jangan sampai nih kalian ikut sesuatu tapi kalian nggak suka itu, ntar jatuhnya bad trip gitu kan. Jadi saran aku, ini aku bisa ngomong gini karena based on pengalaman aku juga, aku pernah ikutin apa yang aku nggak suka atau apa nih. Jangan ikut sesuatu karena ikut-ikutan temen doang. Terus 2, sebelum kalian ikut sesuatu tuh risetin, kayak kalian harus tahu seluk beluk kayak apa yang kalian mau ikutin, baik itu lomba, organisasi, jabatan, apapun itu, pokoknya cari dulu sampai mateng, baru kayak dari jauh-jauh hari kalau bisa, kayak jangan mepet. Jadi emang kalian udah tahu apa yang kalian ikutin, kalian buang waktu kalian gak nih dengan ikut ini. Udah sih, itu aja menurut aku. Dia berani deh. Oke, Mbak Ayu, mungkin itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang agak semi formalnya. Mungkin teman-teman di sini yang mau jadi kaderisasi ALSA, kasih banyak pertanyaan nih buat Mbak Ayu. Ada yang mau ditanyain nggak tuh, mumpung ada Mbak Ayu? Apa-apa ya Mbak Ayu ya? Boleh, ayo nanya. Dong Mbak, Rina. Iya, mau nanya apa? Bisa kasih tips nggak Mbak untuk kegiatan kita kalau udah keterima di Olma, dan ekspektasi apa aja yang harus di-expect selama jadi kader di Olma Alsa UI 2020?
Kalau kalian udah ikut OLMA nih, menurut aku, what you can expect itu either kalian nanti staffing atau enggak, itu udah banyak banget. Banyak banget acara-acara ALSA yang dibuka cuma untuk member ALSA. Jadi kayak ya udah kalau kalian nggak ALSA nggak bisa ikut, udah intinya gitu doang. Nah, dengan itu ini dari segi acara, dari segi lomba-lomba, kadang-kadang ya kalau kalian ikut kan lomba, ya udah ikut nih, ikut mewakili ALSA. Nggak mungkin dong ALSA cuma kayak ya udah kan ikut sana gitu doang, bantuin daftarin doang kan enggak, tapi dilatih dulu kan. Itu udah manfaat juga kan. Terus selain itu selain manfaat kayak gitu, itu kan nanti ya mungkin kalau kalian mau ikut lomba atau mungkin kalian udah semester akhir tuh bisa kayak kita bantuin nyari internship gitu-gitunya. Terus selain itunya acara-acara sih, acara-acara internal juga. Kalau kalian nggak ALSA tuh ya udah nggak bisa ikut. Udah gitu intinya. Udah terjawab belum nih? Oke. Iya sih Mbak, terima kasih Mbak. Oke, ada yang nanya lagi nggak? Nggak tentang ALSA juga nggak apa-apa. Ayo, mumpung masih bisa nih. Keisha mungkin yang lagi bingung, kalau nanti keterima, mau Ya gimana? Mbak, aku udah daftar untuk ikut OLMA kan, OLMA ALSA, tapi bingung mau apa divisi yang mana antara Exaf atau apa alumni and public relations and stuff. Itu menurut Mbak aku harus ngapain di OLMA biar bisa keterima di divisi itu? Pertama ini disclaimer, sebenarnya nanti kalian daftar, keterimanya apa enggak, balik lagi bukan kayak karena di OLMA kalian ngapain, tapi emang kayak pas interview kalian bisa nggak, untuk kalian pas interview bisa, pasti kan perlu riset nih. Riset dulu, cari tahu program kerjanya apa aja, BPH-nya siapa, terus kayak kalian oke nggak untuk, pasti kan ada nggak semuanya suka, pasti ada suka dukanya kan untuk jadi staff di divisi itu. Nah, itu harus dipikirin tuh. Terus kalau bingung masalah divisi apa, benar-benar semua manfaat dengan udah jadi member ALSA aja udah dapat manfaat, apalagi jadi staff ALSA kan. Nah, untuk jadi staff ALSA tuh, misalnya kalian pengen ketemu orang, tapi itu bukan berarti kalian ya udah aku ikut external affairs, karena tujuan aku awal pengen ketemu orang-orang dari LC lain, dari national chapter lain. Jangan kayak gitu. Tapi kayak dengan kalian jadi staff aja, tuh kalian kalau emang kalian aktif ikutin acara-acaranya, ya udah kalian dapetin manfaat itu. Aku bukan di divisi yang isi gitu tentang hukum, tapi aku ikut lombanya kan. Nah kayak gitu itu udah bisa. Jadi pilih divisi yang emang kalian program kerjanya itu yang kayak kalian mau lakuin, yang kalian tertarik, yang kalian mau urusin. Jadi kalau manfaatnya tuh udah pasti udah jadi ALSA aja, udah jadi staffing aja tuh. Kalau selama kalian ikutin acara-acaranya, ya udah kalian dapetin itu semua manfaatnya. Jadi kalau untuk misal kalian suka desain, ya udah ikut XPR. Tapi kan kalian tetap bisa tuh ikut lomba, tetap bisa ikut acara nasional, tetap bisa ketemu alumni. Tuh. Kalau bingung terkait milihnya divisi apa. Oke, Mbak Ayu. Kita semua kan juga mungkin kayak Mbak Ayu dulu ya, jadi bener-bener kosong nih tentang belajar hukum tuh kayak gimana gitu kan. Pasti kita semua kayak gitu. Kalau dulu Mbak Ayu nge-overcome itu gimana Mbak? Apalagi tadi kata Mbak, keluarga Mbak juga nggak ada yang basic hukum gitu. Mbak juga awal SMA nggak terlalu mikirin mau kuliah apa nih gue gitu kan ya Mbak dulu. Gimana sih Mbak caranya waktu itu? Maksudnya nge-overcome dari segi apa sih? Segi akhirnya aku tahu banyak tentang hukum. Kayak terus belajarnya gimana perlahan-lahan, maksudnya kayak adaptasi. Ini kan kita baru minggu pertama ya teman-teman ya, kuliah gitu, belajar mata kuliah itu. Kalau dulu gimana tuh pas zaman-zaman adaptasi buat jadi maba hukum gitu? Adaptasi gimana ya, bener-bener kalau masalah pelajaran
ya udah go with the flow aja. Kalian pasti bisa dipelajarin. Tapi kalau sampai akhirnya bisa, aku ngambil hukum iya, tapi aku dulu cuma mikir aku kan jadi notaris, tapi aku belum kebuka tuh kalau apa gue bisa jadi apa selain jadi notaris, gue jadi lawyer apa. Pada saat itu belum kepikiran. Nah, how I overcome it dengan aku, ini Alsa lagi kesana promosi, nggak promosi ya. Beneran kayak dari aku ikut, jadi aku tahu karena ketemu alumni yang ternyata dia di bidang hukumnya ini, dia di bidang hukumnya itu, jadi kayak dia cerita, jadi tahu, oh iya menarik juga ya, apa gue jadi lawyer ini aja ya, gitu. Terus ikut, kan aku dulu masuk hukum ya udah masuk hukum, aku nggak tahu tuh mau pidana, mau perdata, mau apa. Tadi aku bilang aku ikut lomba kan, pas aku ikut lomba, aku juga nggak tahu itu lomba pidana apa perdata, nggak tahu itu lomba pidana. Nah, udah aku jadi itu balik lagi karena ya udah kan aku berani aja, coba aja ikut, karena gue belum pernah lomba hukum dari dulu kan cuma debate doang, nggak cuma debate kan ya udah tergantung topiknya aja gitu. Kalau ini kayak ikut muting, jadi tahu oh pengadilan pidana kayak gini, penyelidikannya kayak gini, pembuktiannya kayak gini. Dan pada saat itu BTW kan aku masih baru masuk nih kayak kalian. Aku belum belajar itu, belum tahu tentang itu. Jadi dengan aku ikut lomba kan aku iya maba, tapi kan cutting juga ada yang ikut lomba. Nah, dari Alsa ada yang ngelatih juga kan. Dari segitu ya walaupun aku gak suka pidana, akhirnya aku memutuskan aku gak suka pidana, aku gak mau ngambil peminatan itu, aku gak suka pidana intinya, gak mau kerja di bidang itu juga. Itu kayak karena aku explore kan ikut lomba, jadi aku tahu apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka. Jadi ya udah sampai akhirnya aku tahu banyak tentang hukum dan udah lebih tahu aku nanti kerja mau gimana. Balik lagi karena aku ikut Alsa. Oke, jadi emang bukan ceritanya ya, Alsa tuh bener-bener ngebuka Mbak, bener-bener cukup menunjukkan arah buat Mbak sendiri ya Mbak gitu ya. Mungkin bukan kalian bisa kayak gini, bukan di Alsa doang kok. Kayak misal kalian ikut BLS, bahkan di BLS lebih divisi-divisinya tuh ada per tema gitu, nggak salah, ada entrepreneurship, ada mineral dan apa. Jadi pelajarin hukum tentang itu kan. Kayak gitu juga pasti kan menentukan arah juga. Jadi balik lagi ini aku bukan promosi Alsa guys. Kebetulan aku Alsa, jadi aku dapetnya ya emang dari Alsa gitu. Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya sama Mbak Ayu? Oke, kayaknya sudah cukup terinspirasi nih sama Mbak. Mbak, mungkin sebelum kita say goodbye, kita boleh ya follow-followan Instagram sama Mbak Ayu? Boleh dong, ayo follow aku. Boleh Nih, Mbak, drop ya kita username di sini. Oke. Tuh guys, langsung di follow ya. Aku tuh kemarin udah follow Mbak tapi belum di ACC. Oh iya, aku belum pengen ya. Tenang. Ini gimana sih dari PMB tugasnya emang interview gitu? Iya Mbak, betul. Tiap angkatan? Jadi ketentuannya itu yang pengurus inti PMB-nya 1, terus Mbak atau Abang 2017-nya ada 2, sama Mbak atau Abang 2018-nya 2. Jadi total 5. Oh. Satu lagi siapa selain aku? Ada Mbak Aisyah, Bang Theo. Terus kalau yang 2017-nya ada Bang Daniel sama Mbak Siti Aisyah. Itu mungkin lebih luas lagi tuh tentang Alsanya. Kalau dari Mbak Aisyah. Gue ngide Mbak, kayak Mbak Ayu 1. Udahlah sekalian coba Mbak Ayu. Untung Mbak Ayu masih ada kuotanya. Jadi ya udah langsung di-tag. Gitu deh. Oke. Kita bikin dokumentasi dulu ya. Semuanya pasang muka paling cantik dan ganteng. Ya. Gue ikut kan? Iyalah.
Mau ikut. Ayo Enggak, dah. nggak usah. 1, 2, Enggak 3. Tahan enggak. ya. Ganti nggak? Ayo ganti gaya yuk. Sekali lagi deh. Oke deh, udah. Terima kasih sekali Mbak Ayu. Ina, udah nak. Hah? Apa? Apa? Oke. Oh, tadi nggak stabil apa-apa. koneksi aku. Iya Sorry. Bang, iya Bang. Oke deh. Monggo Nadira. Iya Mbak Ayu, Kalau ntar ada makasih ya. pertanyaan lagi, ya, kontak aja. Iya, siap. Kalau mungkin ada pertanyaan lagi, line aku aja. Ya. Or DM. Terima kasih Mbak Ayu sudah sejam kita berbincang dan mendapatkan informasi-informasi baru dan sangat menarik dari Mbak Ayu. Jadi semoga nanti kita kalau udah bisa offline bisa kenalan secara tatap muka sama Mbak Ayu ya. Semoga cepat ketemu ya di kampus. Iya. Mbak Ayu kalau boleh tahu tinggal di Ciputat sebelah mana Mbak? Aku di dekat UIN, Gerah Hijau. Oh, tapi bukan di Kertamuktinya ya? Kertamukti mana sih jujur? Aku Ciputat cuma tahu rumahku doang. Jadi kalau UIN lurus lagi belok kanan itu namanya Kertamukti. Oh. Apa tadi nama komplek Mbak? Geraha Hijau. Oh, Geraha Hijau. Ya udah, oke deh. Terima kasih Mbak Ayu. Sama-sama. Bye-bye. Thank you, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Banyak Terima kasih Mbak. Bye. Walaupun online. Bye-bye. Terima kasih Mbak. Bye-bye. Terima kasih Mbak. Kuliahnya dan Elsanya. Guys, Oke. gimana? Ya. Gimana Insightful tadi banget kayak sih, ya Mbak. kurang lebih sih gitu gambarannya. Sebenarnya gua itu jadi gini, kalau di UNPD ini kan kalau Mbak Ayu kan manajer, ya kan? Mbak Ayu udah nggak ada kan? Udah nggak ada. Santai. Terus ada lagi namanya Mbak Eva. Apa namanya, dia itu sama kerennya kayak Mbak Ayu, cuman emang dia lebih melejit lagi sampai dia nasional ikut, inter ikut Mbak Ayu juga. Terus dia tuh ikutan acara kayak pramunas, jadi kayak pramusyawarah gitu. Wah itu emang gak kalah kerennya sih. Cuman karena menurut gue mau sama rata, jadi gue ajak Mbak Ayu. Ya kurang lebih walaupun singkat, padat jelas, tapi kalian ambil nilai positifnya gak sih? Iya. Itu buat KKI tuh, soalnya biasanya kalau KKI pasif, jadi gue kayak pengen ngasih lihat ke KKI khususnya bahwa KKI itu nggak selamanya pasif dan bisa seaktif itu. Oke, itu aja sih dari gue. Oke. Selamat istirahat. Ya, bye-bye. Besok kapan? Besok lagi? Besok lagi Mbak Aisyah jam 7 kayak tadi, Bang. Aduh, oke. Gue briefing dulu dah. Biar besok kita nggak kayak bingung-bingung. Tadi udah bagus. Cuman kayak kalau Mbak Aisyah tuh, kalau yang ikut open house, lihat kan Mbak Aisyah kayak cara ngomongnya tuh gimana? Iya Nah, sih. jadi gue harap lu lebih semangat juga. Social banget. Bener-bener lu inin banget. Right. Lu genjek banget dah. Dia KKI juga. Oke? Iya. Iya. Thank you guys. Iya. Gua live ya. Oke, bye-bye. Bye. Bang. Ya udah teman-teman. Makasih banyak. Nggak, silakan live Besok ya. jam berapa, Nan? Besok jam Sama berapa? kayak tadi jam 7. Oh, jam 7. Iya, Gue masih ada. Oke. ya. Ya udah. Ya. Ya. Oke. Dah. Ya, thank you guys. Bye guys. Bye. Bye.